Suamiku pewaris utama. Bab 44. Pria misterius. Dasar lemah dan pengecut. Hanya asap begitu saja kalian sudah kalah. Bentak bos tersebut marah. Tapi bos. Tidak ada tapi-tapi. Cepat pergi. Uhuk-uhuk. Kurang ajar. Nafasku jadi sesak begini. Dasar licik, penakut. Kesal Barong marah. Sebaiknya kita keluar bos, kita hadapi mereka. Percuma saja kalau kita tetap bertahan di sini, asap semakin banyak saja masuk ke dalam rumah ini. Saran salah seorang petinggi kelompok itu pada Barong. Hah, kau benar. Aku juga sudah tidak tahan dengan bau asap ini, mataku juga sudah perih. Ayo kita keluar. Dan persiapkan senjata kalian masing-masing. Jawab Barong segera. Terus asapi bangunan ini, tambah bahan bakar sebanyak-banyaknya. Aku yakin, mereka tetap akan keluar. Perintah Leon semangat. Bos, lihat. Tikusnya sudah keluar. Teriak Bumi senang. Kami adalah orang yang diutus oleh malaikat pencabut nyawa, untuk mencabut nyawa kalian yang murahan itu. Pengganggu ketentraman orang, pemalas suka menindas, tidak mau bekerja dan lain sebagainya. Jawab Robin dengan entengnya. Sialan. Cepat habisi mereka. Perintah Barong marah. Robin dan Leon beserta anak buahnya hanya tersenyum sinis, ketika melihat puluhan anak buah Barong maju serentak dari berbagai arah. Ada yang membawa parang panjang, pedang, kayu, potongan besi, pisau dan lain sebagainya, bahkan bertangan kosong juga ada. Serentak mereka mengepung anak buah Robin dari berbagai arah, karena setelah mendapat perintah dari bosnya itu, mereka langsung berlarian mengitari kelompok Robin tersebut, walaupun mata mereka masih perih akibat terpapar asap dalam bangunan itu. Merasa jumlah mereka lebih banyak dari kelompok lawan, mereka menjadi besar kepala, dan yakin bisa mengalahkan kelompok lawannya itu, karena mereka seluruhnya memegang senjata. Tanpa aba-aba lagi, anak buah Barong segera meluruh ke arah lawan, dengan senjata mereka mengarah ke depan. Pertarungan pun sudah tidak bisa dihindari lagi, dan segera pecah di sana-sini. Semangat kelompok Barong dalam pertarungan itu, boleh diacungi jempol, sepertinya mereka sudah sangat terlatih sekali. Itu terlihat dari cara mereka melakukan serangan pada lawan, cukup terarah dan terampil, menggunakan senjata yang ada di tangan masing-masing. Ditambah lagi jumlah kelompok mereka lebih banyak dari kelompok Robin, maka mereka jauh lebih berani dari yang diperkirakan. Sebaliknya di pihak Robin, walaupun jumlah anak buahnya tidak sebanyak jumlah anak buah Barong, tetapi mereka tidak kesulitan sedikit pun, ketika berhadapan dengan lawan yang dikatakan sangat terampil dan terlatih itu, malah kelihatannya, lebih mendominasi pertarungan tersebut. Pertarungan pun sudah berlangsung selama 3 menit, tapi sejauh ini, Leon dan Robin belum mau turun tangan, begitu juga dengan Barong dan 10 anak buahnya yang lain. Mereka lebih memilih untuk menonton saja. Kalau dirasa perlu, baru mereka akan turun tangan. Langit, bumi dan awan, yang ditugaskan untuk memimpin kelompoknya itu, saat ini tengah bergerak ke sana kemari, membantai setiap lawan yang berani berhadapan dengan mereka, menggunakan tangan kosong, atau memanfaatkan senjata lawan yang mereka rampas. Dalam waktu singkat, belum sampai 5 menit, lebih separuh, katakanlah pasukan Barong itu telah mati terbunuh. Walaupun anak buah Robin tidak menggunakan senjata, tetapi pukulan, tendangan, sapuan kaki dan lain sebagainya yang mereka lancarkan pada lawan, mengakibatkan orang yang terkena serangan itu, akan terpental dan mati seketika. Dalam melakukan serangan tersebut, kelompok Robin tidak main-main, mereka sangat serius melancarkan serangannya dengan tenaga penuh, jika berhadapan dengan lawan yang sedikit lebih kuat. Akhirnya setelah 8 menit berjalan, seluruh anak buah Barong telah terkapar di tanah, dengan nyawa yang telah hilang dari badannya.
Melihat kejadian itu, Barong dan 10 anak buahnya menjadi marah, tapi kakinya gemetaran, karena melihat bagaimana brutalnya anak buah Robin, membantai seluruh rekan-rekannya dengan sadis. Sekarang bagaimana? Hanya tinggal kalian saja yang tersisa. Apakah pertarungan ini akan dilanjutkan atau memilih menyerah saja? Tanya Robin mengintimidasi. Pantang bagi kami untuk menyerah, selagi nyawa masih dikandung badan, tidak akan mundur selangkah pun, itu prinsip kami. Jawab Barong berani. Hebat. 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 Cukup berani. Ternyata kalian tidak lemah, seperti yang kami perkirakan. Puji Robin terus terang. Aku sangka kalian hanya kelompok pengemis, penindas, pengganggu saja. Ternyata kalian juga dilengkapi oleh petarung-petarung yang lumayan kuat itu. Sambung Robin lagi. Tapi perlu kau tahu, seluruh orang-orangmu di merata kota B ini, telah kami basmi, termasuk wakil ketuamu, Bangor. Dari dialah kami mengetahui lokasi markas kalian ini. Sebelum dihabisi, dia membongkar rahasia kelompok pengemis kalian ini. Apakah kau kecewa dengannya? Ucap Robin panjang lebar. Sialan. Kurang ajar. Ternyata Bangorlah yang telah membocorkan rahasia, padahal selama ini, belum ada yang tahu markas kelompokku, tapi gara-gara Bangor, semua telah terbongkar, dan ini sudah sangat terlambat sekali. Batin Barong dalam hati. Walaupun jumlah mereka tidak berkurang seorang pun, tapi aku masih mempunyai 10 orang kuat bersamaku. Satu di antara mereka adalah pembunuh bayaran, yang sengaja aku sewa dari gangster lain. Aku yakin, dengan adanya mereka, bisa menghadapi lawan atau setidaknya menghabisi separuh di antara mereka. Batin Barong sambung menyambung. Cepat katakan. Kami sedang terburu-buru, dan tidak mau menghabiskan banyak waktu, hanya untuk menghadapi kelompok busuk seperti kalian ini. Teriak Leon sudah sangat muak sekali. Kalian semua, cepat habisi orang-orang itu, biar aku dan Dantora yang akan menghadapi orang sombong itu. Ujar Barong cukup percaya diri. Robin, kau dan yang lain tidak perlu turun tangan, sesuai keinginanku, aku ingin melumuri tubuh mereka dengan darahnya sendiri. Ucap Leon. Sesuai keinginanmu, tapi sisakan pemimpinnya, karena masih ada yang akan kutanyakan nanti. Jawab Robin, sambil mengacungkan ibu jari tangan kanannya ke atas mengarah ke Leon. Dengan senang hati, sambutnya kegirangan. Ayo maju. Tanganku sudah gatal ingin segera menguliti tubuh kalian yang bau busuk itu, ayo. Tantang Leon memprovokasi mereka. Hiat. Teriak ke-10 orang itu marah, sambil berlari ke arah Leon dan langsung melancarkan serangan terbaiknya. Ark! Teriak kesakitan dari salah seorang penyerang itu, lalu diam, tak bergerak lagi, lalu menyusul. Buk! Buk! Uug! 2 orang langsung meregang nyawa, saat terkena pukulan kuat dari tangan Leon, dan lagi terdengar bunyi. Jelip! Jelip! Menyusul 2 orang lagi roboh ke tanah dengan belati menancap di dada dan perutnya. 5 orang yang masih tersisa terpaku diam, ketika melihat rekannya habis dengan cara menggenaskan seperti itu. Gerakan mereka mendadak terhenti beberapa saat, gentar dan takut, tapi sebelum sempat menetralkan keterkejutannya itu, Leon terlihat melayang di udara dengan kedua kaki saling melakukan tendangan berputar ke arah 5 lawannya. Gerakan Leon yang cepat itu, tidak mampu mereka antisipasi. Akibatnya, tubuh mereka berlima terkena tendangan melayang dan menyilang dari Leon, mengena cukup telak di dada dan kepala mereka masing-masing, lalu terbang ke udara, dan langsung ambruk ke tanah, mati. Tidak mungkin. Mereka orang-orang terkuatku, kenapa begitu mudah dihabisi oleh seorang cecunguk sepertinya? Teriak Barong tidak percaya. Setelah mengantarkan kedua pengemis kecil itu,
ke tempat penampungan anak terlantar, Handy memutuskan untuk melanjutkan pengalamannya menyamar sebagai orang biasa di kota B, tapi tidak disertai oleh Emily atau Lily itu. Lily meminta izin pada Handy untuk mengunjungi saudaranya di pinggiran kota itu, dan Handy mengizinkannya, setelah memberi petuah panjang lebar tentunya. Saat ini, Handy tengah berada di sebuah taman kecil yang tidak begitu terawat, tapi cukup bersih untuk ukuran daerah kumuh seperti itu. Saat Handy ingin duduk di sebuah kursi panjang reot yang tersedia di taman itu, Handy dikejutkan dengan sebuah suara yang tiba-tiba memanggilnya. "Permisi nak. Apakah paman boleh meminta minuman dan sedikit makanan yang sedang kau pegang itu?" ujarnya memohon. Handy tercekat diam, tidak langsung bereaksi, karena masih dalam suasana terkejut tadi. Tapi sedetik kemudian, Handy tersadar dari keterkejutannya itu, dan langsung menjawab. "Tentu saja paman." Jawabnya ringan, sambil menyodorkan barang yang diminta pada paman itu. "Terima kasih nak." Sambutnya senang, kemudian langsung melahap makanan yang diberikan oleh Handy itu. "Maaf kalau paman telah menyusahkanmu," ucapnya merendah, setelah selesai makan dan minum dari pemberian Handy tersebut. "Oh tidak masalah paman, lagi pula aku bisa membeli yang lain," jawab Handy tulus. "Kenapa kau mau menolong paman? Padahal kau belum mengenalku dengan baik," sambung orang itu lagi bertanya. "Yang layak ditolong, ditolong, tidak peduli akan latar belakangnya, sepanjang masih bisa," jawab Handy cukup diplomatis. "Prinsipmu memang benar nak, tapi ingatlah, tidak semua yang kau tolong itu akan berterima kasih padamu," jawabnya terkesan mengajari Handy. Saat mereka lemah dan seperti butuh bantuan, mereka akan datang padamu dengan wajah memelas dan putus asa, tapi ketika sudah ditolong, dan sudah merasa mampu, maka mereka akan menganggap bantuanmu itu tidak ada harganya sama sekali, sambungnya. Setelah dia atau mereka merasa kuat, dan mempunyai kuasa, maka mereka akan berbalik melawanmu. Dengan bantuanmu itu, mereka akan berusaha menjatuhkanmu dengan berbagai macam cara. Tapi intinya adalah, bantuanmu itu, hanya berfungsi sebagai batu loncatan baginya saja. Setelah dia berakar dan mempunyai pendukung kuat, maka dia akan melawanmu suatu hari nanti, ucap orang tua itu, lalu pergi begitu saja. Handy yang mendapat pencerahan dari lelaki misterius itu, diam sejenak, sambil memikirkan makna dari ucapan orang yang dipanggil paman itu. Kata-katanya begitu dalam, penuh dengan makna sejati kehidupan, tapi, siapa paman itu sebenarnya? Batin Handy dalam hati, sambil melangkah pergi. "Tolong ampuni aku tuan. Aku mengaku kalah. Semua hartaku yang ada di dalam rumah ini, akan aku serahkan padamu, asal kau mau melepaskanku," ucap Barong ketakutan dan putus asa. "Kau bukan dalam posisi bisa melakukan tawar-menawar saat ini. Sebentar lagi kau akan menyusul bawahanmu ke neraka," jawab Leon dengan wajah sangar. "Tenanglah kawan, aku perlu sedikit informasi penting darinya," ucap Robin menghentikan usaha Leon untuk memberi pelajaran pada Barong yang ketakutan itu. "Hah? Bikin kesal saja. Langsung bunuh, selesai perkara," sanggah Leon kesal. "Aku yakin kau tidak sendiri dalam mengelola organisasi atau mafia pengemismu ini. Masih ada kekuatan lain yang mendukungmu, benarkan begitu Barong?" tanya Robin sambil menarik kerah baju Barong yang saat ini berdiri gemetaran. "Apa maksudmu tuan? Aku bekerja sendiri, tanpa ada dukungan orang lain," tangkis Barong sangat yakin sekali. "Begitukah? Lalu bagaimana kalau dengan yang ini?" Crash. "Ark. Apa yang kau lakukan? Mengapa kau memotong telingaku?" jerit Barong kesakitan, ketika telinganya dipotong oleh Robin tanpa dia sadari. "Itu jawaban salah yang telah kau berikan tadi.
Kalau kali ini salah lagi, maka telinga sebelah kananmu pula yang akan aku potong. Ancam Robin tidak main-main. Baik. Baik. Aku akan mengatakannya dengan terus terang. Aku hanya pemimpin cabang asosiasi pengemis ini, sama seperti di kota-kota lain. Bos besar kami. Ujar Barong ragu-ragu, dan tidak meneruskan perkataannya. Crash. Ark. Teriak Barong kuat selalu lagi, ketika telinga sebelah kanannya terlepas dan jatuh ke tanah. Kali ini rasa sakit yang dideritanya, sudah tidak tertahankan lagi, hingga membuat tubuhnya berguling-guling di tanah. Dasar bodoh. Kalau kau bergerak seperti itu, darahmu akan habis, dan secara perlahan kau akan mati. Teriak Robin keras. Aku tidak peduli. Biarlah aku mati, daripada harus mengatakan di mana bos besar kami berada. Sanggah Barong menantang. Kalau begitu coba yang ini. Ucap Leon memprovokasi Barong. Apa yang akan kau lakukan? Teriak Barong ketakutan. Tidak ada, cuma mau meratakan anumu saja, agar sama dengan punya perempuan. Jawab Leon sekenanya. Jangan. Tolong maafkan aku akan mengatakan yang sebenarnya. Bos besarku itu bermarkas di kota J Jalan M. Jawab Barong tergesa-gesa. Baik. Kuanggap jawabanmu itu tidak bohong, jadi selanjutnya, susullah anak buahmu itu ke neraka. Jelep. Tidak ada suara apalagi teriakan yang keluar dari mulut Barong yang menyediakan itu, karena dia sudah disekap oleh Robin tanpa kenal ampun. Dengan matinya Barong, bos cabang asosiasi pengemis di kota B, maka penindasan anak jalanan telah berakhir, dan untuk sementara, anak-anak jalanan, juga para pengemis, yang selama ini dikoordinir oleh mereka, terbebas dari tekanan. Kota Golden City, ruang operator, sekitar pukul 8 malam. Setelah seharian berperan sebagai orang biasa di seputaran kota B, Handy merasa sangat puas sekali. Banyak pengalaman berharga yang dia dapatkan, selama menjadi orang biasa itu. Ada banyak orang yang bisa dibantunya, terutama anak-anak jalanan, dan para pengemis tanpa sanak saudara. Mereka semua diangkut ke rumah penampungan atas perintah Handy. Saat ini, seluruh wilayah kota B, tidak ada lagi yang namanya anak jalanan dan pengemis, karena semuanya telah ditampung oleh Handy, di rumah penampungan yang sengaja disiapkan olehnya. Tapi ada satu pengalaman yang sampai saat ini, masih saja kepikiran di benaknya, yaitu saat di mana dia bertemu dengan seseorang yang sangat bijaksana, yang dengan santunnya menasehati, atau mengajarinya tentang makna kehidupan. Tapi sayangnya orang itu pergi begitu saja. Selama setengah hari, Handy terus mencari keberadaan orang tua tersebut, dibantu oleh anak buahnya, tapi sampai menjelang jam 5 sore, keberadaannya tidak ditemukan juga. Karena merasa usahanya tidak membuahkan hasil, ditambah hari pun sudah semakin sore, Handy memutuskan untuk mengakhiri perannya, sebagai orang biasa saat itu juga. Saat ini dia sedang berada di ruang operator, yang dikepalai oleh Rams, si otak jenius. Ada satu hal yang sering menggelitik pikirannya selama ini, tapi belum sempat ia utarakan pada anak buahnya itu, maka malam ini, dia memanggil beberapa orang anak buahnya, untuk datang ke ruang operator, di mana saat ini dia berada. Dalam kesempatan itu, Handy juga memanggil pulang James dan Erisa, yang saat ini masih berada di desa BS, atau yang sekarang telah berubah menjadi kota Teluk Berlian, atas prestasi desa itu, berubah dengan begitu cepat menjadi sebuah kota maju. Kehadiran Handy dan perusahaannya, merupakan berkah yang tidak akan pernah terlupakan oleh masyarakat di kota Teluk Berlian itu. Karena dengan masuknya perusahaan Birawa Group, yang mengembangkan daerah itu menjadi daerah tujuan wisata, sekaligus membangun infrastrukturnya, dengan serta-merta menjadikan desa tertinggal itu,
berubah menjadi sebuah kota maju, hanya dalam waktu tidak sampai 1 tahun. Benar-benar prestasi yang patut diacungi jempol. Orang-orang Handy, di bawah koordinasi James dan Erisa, berjibaku siang dan malam, dengan memberdayakan ribuan pekerja, untuk membuat proyek itu cepat selesai. Tapi satu hal yang tidak pernah terpikirkan oleh orang lain, bahkan oleh pemerintah setempat, tanah yang telah dibeli oleh Handy itu, ternyata mengandung emas dan intan yang cukup banyak. Berita ini tentu saja sangat menggembirakan Handy. Dengan adanya emas dan intan di tanah yang telah dibelinya itu, akan membuat perusahaannya semakin jaya, dan menambah pundi-pundi uangnya semakin banyak. Penemuan besar itu pun didapatkan secara tidak sengaja, yaitu ketika satu tim ekspedisi, yang dibentuk oleh James, menemukan kandungan emas dalam jumlah banyak, bahkan intan juga ada, di 4 buah bukit yang mereka datangi itu, dan belum dijamah sama sekali oleh pembangunan tempat wisata tersebut. Penemuan itu langsung dilaporkan kepada James hari itu juga, melalui sambungan telepon, dan diteruskan kepada Handy dalam saat itu juga. Berita baik itu harus disampaikan kepada anak buahnya yang lain, karena timbul keinginan dari Handy, untuk mengeksplorasi tambang emas dan intan tersebut dalam skala besar. Oleh karena itulah, Handy mengumpulkan orang-orangnya pada malam hari ini, untuk membicarakan permasalahan tersebut. Ivo, coba laporkan perkembangan usaha pertambangan emas di perusahaan kita, apakah saat ini, sudah menemukan cadangan emas baru di kota M itu? Tanya Handy. Sampai saat ini, belum ada tuan, tapi tim ahli pertambangan, akan terus mengeksplorasinya. Jawab Ivory kecewa. Ternyata begitu. Gumam Handy lirih. Mulai hari ini, kau dan kalian semua jangan risau, kalau sampai sebulan ini, tim itu tidak juga menemukan cadangan emas di sana, maka kuputuskan, untuk menutup tambang emas itu, dan memindahkan seluruh peralatannya, juga pekerjaannya ke tempat baru. Ucap Handy dengan wajah senang. Maksud tuan muda? Tanya Ivory keheranan. Orang-orangnya James di desa BS, atau yang sekarang berubah menjadi kota Teluk Berlian, telah menemukan cadangan emas dan intan dalam jumlah banyak, di 4 buah bukit batu, yang tanahnya sudah kita kuasai, atau sudah kita beli beberapa bulan yang lalu. Jawab Handy pasti. Apa? Ucap beberapa orang anak buah Handy terkejut, termasuk juga Ivory. Atas penemuan mereka itu, aku ingin menambang emas dan intan itu dalam skala besar, karena aku yakin, cadangan emas di sana cukup banyak. Menurut tim ahli yang dikirim oleh James tersebut mengatakan, bahwa cadangan emas tersebut, tidak akan habis walau ditambang selama 100 tahun atau lebih. Ucap Handy menjawab keraguan bawahannya itu. Rams, coba telusuri negara mana yang mempunyai cadangan emas dalam jumlah banyak. Ujar Handy memberi perintah pada Rams. Dimengerti tuan. Jawab Rams singkat, kemudian langsung mengoperasikan komputernya, dan mengetikkan kata emas dan negara, dengan cadangan emas terbanyak di dunia. Di layar komputer Rams, dan diteruskan ke layar lebar di depan ruang operator itu, terpampang dengan jelas, nama-nama negara dan jumlah emas yang dimilikinya yaitu. Urutan pertama dipegang oleh Amerika Serikat, dengan cadangan emasnya sebanyak 133 ton, atau sekitar 373,4 miliar dolar atau IDR 5,322 triliun. Urutan kedua dipegang oleh Jerman, dengan cadangan emasnya sebanyak 3,369 ton atau 154,7 miliar dolar, dan 2,207 triliun rupiah. Urutan ketiga IMF, dengan cadangan emasnya sebanyak 2,814 ton, atau sekitar 129,1 miliar dolar dan 1,842 triliun rupiah. Urutan keempat adalah Italia,
dengan cadangan emasnya sebanyak 2,451 ton atau sekitar 112,5 miliar US dollar, atau 1,652 triliun rupiah. Urutan kelima adalah Perancis, dengan cadangan emasnya sebanyak 2,436 ton, atau 111,8 miliar US dollar, ataupun 1,595,3 triliun. Disusul oleh Rusia, dengan 2,168 ton emas atau 99,5 miliar US dollar, ataupun Rp1,419,7 triliun. Selanjutnya adalah Cina, dengan cadangan emasnya sebanyak 1,885 ton, atau sekitar 86,5 miliar US dollar, ataupun 1,2342 triliun rupiah. Lalu bagaimana dengan negara kita? Apakah tidak termasuk? Tanya Hendy kesal. Simpanan emas negara kita, hanya senilai 3,6 miliar US dollar, atau sekitar IDR 51,3 triliun, masih jauh di bawah Singapura, yang memiliki cadangan emas senilai 5,8 miliar US dollar, atau sekitar IDR 82,7 triliun, berarti masih sangat kecil sekali tuan, jika dibandingkan dengan negara-negara dengan cadangan emas terbanyak di dunia itu. Terang Rams panjang lebar. Ternyata begitu. Baiklah semuanya. Aku putuskan sebulan ke depan, jika tambang emas yang ada di wilayah timur itu tidak bisa menemukan cadangan emas, maka dengan menyesal, aku akan memindahkan seluruh peralatan, juga orang-orangnya ke tambang emas baru di kota Teluk Berlian itu. Tegas Hendy tidak tahu ragu lagi. Aku ingin, negara kita menjadi negara yang mempunyai cadangan emas terbanyak di dunia, bahkan jika perlu, mengungguli negara-negara barat tersebut. Ucap Hendy berapi-api. Kami mendukung semua rencana Tuan Muda itu, karena kami yakin, apapun yang akan diusahakan oleh Tuan Muda, pasti akan terlaksana dengan baik. Sambut mereka serempak, memberi dukungan kepada Tuan Mudanya itu. Terima kasih. Balas Hendy sambil mengangguk. 1 bulan kemudian, rencana Hendy telah benar-benar terwujud, setelah tim ahli melaporkan, bahwa di lahan milik perusahaan Gold and Diamond, Birawa Group, Kota M, tidak ditemukan cadangan emas sedikit pun di sana. Berdasarkan laporan final itu, Hendy memutuskan untuk menghentikan dan menutup total perusahaan tersebut tanpa ragu-ragu lagi. Karyawan senior dan junior akan dipindahkan ke tempat baru, sedangkan yang menolak, diberi pesangon yang layak dan cukup untuk kehidupan mereka ke depannya. Selama waktu sebulan itu, banyak pekerjaan yang berhasil dituntaskan, antara lain adalah, usaha Robin dan Leon, untuk memberantas asosiasi pengemis berdasi yang ada di kota J, bos besar dari Barong itu, telah selesai ditangani, karena ikut campurnya Iron dalam masalah itu. Tidak sampai 2 jam, seluruh manusia naif itu telah berhasil dibasmi. Seluruh kekayaan mereka dirampas, dan dibagikan pada pengelola rumah penampungan yang bertebaran di kota J. Pekerjaan rumah kedua terbesar mereka adalah, mengamankan posisi kekuasaan di berbagai kota besar, yang bekerja sama dengan aparat setempat, termasuk juga di kota B. Seluruh gangster, preman dan sebagainya, telah berhasil direkrut menjadi orang kepercayaan Iron, atas izin dari Hendy. Tapi bagi yang melawan, dihabisi saat itu juga. Sementara lelaki misterius, yang pernah memberikan Hendy petuah hidup, sampai saat ini belum juga ditemukan olehnya. Sosoknya seperti hilang ditelan bumi. Villa milik Hendy, aula pertemuan skala kecil, sekitar pukul 8.30 pagi. Hari ini aku putuskan, menghentikan pengoperasian usaha Gold and Diamond di kota M, untuk selamanya. Ucap Hendy membuka pertemuan kecil itu, dan langsung pada intinya. Sebagai gantinya, perusahaan itu akan dipindahkan ke kota Teluk Berlian. Semua pekerja juga akan dipindahkan ke sana berikut peralatannya.
Tapi karena pembangunan smelter butuh waktu dan perencanaan matang, maka selama 1 atau 2 bulan ke depan, mereka akan dirumahkan untuk sementara, dan tetap menerima gaji seperti biasa, kecuali tunjangan. Untuk menangani proyek besar itu, sekali lagi aku menunjuk James dan Erisa, untuk menjadi supervisor, sekaligus akuntan dan manajer umumnya di proyek tersebut. Dan yang tak kalah pentingnya adalah, masalah keamanan dan kenyamanan, sebelum dan sesudah proyek itu siap dioperasikan. Untuk itu, aku masih mempercayakan masalah ini pada Burgon dan anak buahnya, ditambah dengan puluhan anak buah Iron, yang sengaja didatangkan untuk memperkuat tim pengamanan itu. Sedangkan untuk Hans, masih tetap mendampingiku, tapi untuk Leon dan ratusan anak buahnya itu, akan dikirim ke daerah perbatasan kota T selama 3 bulan, untuk mengamankan areal yang akan dibangun kilang minyak bumi baru di sana. Untuk menjadi manajer umum dan lapangan proyek besar tersebut, aku serahkan pada Ivory untuk menetapkan, siapa yang pantas untuk mengemban tugas berat itu di tempat baru tersebut. Semua surat perizinan yang dibutuhkan bagi kedua pabrik baru itu, akan diurus oleh Ivory, sebagai orang yang sudah mempunyai banyak pengalaman dan koneksi. Untuk kedua proyek baru itu, aku akan menganggarkan dana sebesar 1 miliar dolar, atau sekitar 15 triliun rupiah, untuk tahap pertama. Aku ingin kedua proyek itu, benar-benar akan menjelma menjadi proyek besar, yang bisa meningkatkan pundi-pundi kekayaan perusahaan kita ke depannya. Aku sangat berharap, semua yang telah menjadi ketetapanku hari ini, bisa dijalankan dengan baik dan bisa dipertanggungjawabkan. Ucap Hendy terlalu semangat dan yakin dengan ide-idenya itu. Dimengerti Tuan Muda. Dan kami akan melaksanakan amanat itu dengan bersungguh-sungguh. Jawab Ivory mewakili teman-temannya yang lain. Baiklah. Pembicaraan hari ini, cukup sampai di sini saja. Silakan membubarkan diri. Sambut Hendy dengan wajah senang. Kota J, 1 jam setelah pertemuan Hendy itu. Sudah lama rasanya tidak bertemu dengan cucu kesayanganku, mungkin dia sangat sibuk dengan pekerjaannya. Apa sebaiknya aku sendiri yang mengunjunginya di kota B itu? Batin Tuan Birawa dalam hati. Iron. Teriaknya memanggil. Ya Tuan Besar. Jawab Iron cepat, lalu datang terburu-buru memenuhi panggilan dari tuannya itu. Aku ingin ke kota Golden City hari ini juga, persiapkan kendaraan dan pengawalan untuk perjalananku itu. Titahnya tegas. Siap Tuan Besar. Respon Iron cepat. Govin. Periksa sekali lagi penyakit lambungku ini, apakah tidak berbahaya kalau melakukan perjalanan jauh? Tanya Tuan Birawa pada Govin si dewa medisnya. Baik Tuan. Jawab Govin singkat, kemudian meminta izin pada Tuan Besarnya untuk mengecek nadinya. Kesehatan Tuan Besar saat ini sedang prima, dan lambung Tuan pun sudah semakin membaik, karena rajin mengkonsumsi obat-obatan herbal yang saya racik itu, dan tidak akan terganggu walau melakukan perjalanan jauh. Tapi saya sarankan, Tuan Besar tidak melakukan perjalanan jauh hari ini. 2 hari yang akan datang, baru boleh melakukannya. Mohon maaf Tuan Besar. Ucap Govin sambil menunduk. Hah. Ternyata belum bisa hari ini, tapi baiklah kalau begitu. Keluhnya kecewa, kemudian menyambung perkataannya lagi. Kau sudah dengar Iron, perjalanan ini baru bisa dilakukan 2 hari kemudian. Jadi kau boleh pergi. Ucapnya masih dengan suasana kecewa. Baik Tuan Besar. Jawab Iron hormat, langsung pergi melangkahkan kakinya menuju ke tempatnya semula. Tapi baru 5 langkah dia berjalan, Tuan Birawa memanggilnya kembali. Tunggu Iron. Ada sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu. Kata Tuan Birawa cepat-cepat. Iron tidak jadi melangkahkan kakinya, kemudian bergegas membalikkan badannya menghadap ke arah Tuan Birawa, lalu maju beberapa langkah mendekatinya.
Begitu sudah dekat dia bertanya. Apa yang ingin Tuan Besar tanyakan? Ujarnya pelan. Apakah keselamatan cucuku bisa kau jamin, melalui bawahanmu di sana? Tanya Tuan Birawa langsung pada intinya. Hans dan orang-orangnya, ditambah dengan Leon dan Burgon, sudah tidak bisa diragukan lagi kekuatannya Tuan Besar. Jadi kami yakin, mereka akan bisa menjaga Tuan Muda dengan baik. Jawab Iron cukup yakin. Walaupun begitu, 2 hari ke depan, kau bawa 1000 orang pengawal yang kuat-kuat ke sana. Aku tidak mau cucu kesayanganku, disusahkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab di sana. Sanggah Tuan Birawa merasa khawatir. Siap Tuan Besar. Jawab Iron cepat. Oh ya, berapa jumlah pengawal keluargaku seluruhnya? Tanya Tuan Birawa ingin tahu. Untuk saat ini, baru ada 10,150 orang Tuan Besar. Itu pun telah disebar ke berbagai kota besar, di mana perusahaan cabang berada, jawab Iron lancar. Itu belum cukup, aku mau kau genapkan menjadi 15.000 orang, untuk menambah kekuatan di beberapa kota besar terutama di kota B, juga kota Golden City. Sanggah Tuan Birawa tidak puas, kemudian menyambung perintahnya lagi. Buka lowongan pekerjaan untuk menjadi pengawal keluargaku. Adakan kompetisi, guna mengetahui kemampuan calon pengawal itu. Buka untuk semua kalangan dan keahlian bela diri, baik dari dalam dan luar negeri. Jika lulus dan mempunyai talenta cukup tinggi, mereka berhak bekerja padaku. Titah Tuan Birawa panjang lebar. Baik Tuan Besar. Sambut Iron senang. Tapi mohon maaf Tuan Besar. Kapan akan dilakukan pendaftaran itu, dan kompetisinya? Tanya Iron ragu-ragu. Setelah aku sudah sampai di kota cucuku. Kau cari gedung atau sejenisnya di sana melalui Hans, yang mempunyai ruangan cukup besar, dan mampu menampung para peserta. Jika perlu beli gedung itu, jawab Tuan Birawa semangat. Siap laksanakan Tuan Besar. Sambut Iron semakin senang. Kalian berdua boleh pergi. Jawab Tuan Birawa tegas. Baik Tuan Besar. Jawab Iron dan Govin hormat, lalu berjalan mundur sedikit ke belakang, baru melangkah pergi. Kota Golden City, 1,5 jam sesudahnya. Sudah lama aku tidak menghubungi kakek. Sebaiknya aku meneleponnya sekarang, mumpung sedang tidak sibuk. Kata Hendy pada diri sendiri. Beberapa saat kemudian, Hendy menghidupkan komputernya, untuk melakukan panggilan video langsung kepada kakeknya itu. Halo kakek. Ucap Hendy sesaat setelah panggilannya tersambung. Cucuku Hendy. Kakek senang, akhirnya kamu bisa menelepon kakek hari ini. Kakek tidak mau meneleponmu duluan, karena takut mengganggu pekerjaanmu yang sangat banyak di kotamu itu, jawab Tuan Birawa tidak cukup satu kata. Hendy minta maaf kek, karena jarang sekali menelepon kakek di sini. Jawab Hendy malu-malu. Kakek bisa memaklumi kesalahanmu itu, karena kakek juga tahu, ketika kakek masih memegang perusahaan Birawa Group tersebut, kakek juga nyaris tidak punya waktu. Walaupun di masing-masing perusahaan atau kantor, telah ada yang menanganinya, jawabnya ikhlas. Tapi walau bagaimanapun, Hendy tetap merasa bersalah kek. Tangkis Hendy dengan wajah sedih. Sudahlah. Jangan kau pikirkan masalah itu, karena masih banyak hal yang penting yang bisa kita bicarakan. Sanggah kakeknya cukup bijaksana. Sangat kebetulan sekali, kau menghubungi kakek hari ini. Kakek ingin menyampaikan, bahwa 2 hari ke depan, kakek akan mengunjungimu di kota B. Dikawal oleh Iron dan anak buahnya. Ucapnya senang. Apa? Kakek akan datang ke kota B. Tapi kek. Ucap Hendy terkejut sekaligus khawatir. Tidak ada tapi-tapi. Kau adakan penyambutan untuk kedatangan kakek. Jawab kakeknya tegas. Baik kek. Jawab Hendy pasrah. Bersambung.